Bersyukur, eksepsi ditolak. Jadi Bahar ngapain repot bikin eksepsi? Habib Bahar yang ditahan sekian kalinya harus menelan pil pahit karena majelis hakim menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh Bahar terkait perkara penyebaran hoaks. Kasus yang menjerat Bahar bin Smith ini bukan terkait ujaran kebencian, tapi narasi bohong terkait dengan ceramahnya pada 11 Desember 2021. Rekaman ceramah itu kemudian diunggah salah satu orang yang kemudian juga jadi tersangka. Video disebarkan sehingga viral di media sosial. Kepolisian tidak menjelaskan di mana tepatnya bagian di video tersebut yang membuat Bahar jadi tersangka. Saya dulu pernah membaca bagian video yang menjadi masalah, tapi tidak ingat lagi. Kalau tidak salah terkait Laskar FPI. Berbahaya memang, tapi saya cari-cari juga tidak ada di Google. Mungkin nanti akan terbongkar di persidangan nanti, karena pasti akan diungkit dan dibahas. Eksepsi ditolak. Siapapun pasti tidak senang kalau pembelaannya ditolak, karena itu berarti peluang lolos dari jeratan hukum semakin sulit. Tapi Bahar malah bersyukur atas putusan hakim. Saya bersyukur kepada Allah atas putusan selah hakim bahwasannya putusannya selanya eksepsi saya ditolak. Kenapa? Karena sidang bisa berjalan, saya bersyukur, kata Bahar. Bahar mengatakan bahwa akan membuktikan bahwa dia tidak menyebarkan hoaks. Bahar menyebut apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab di penjara karena Maulid Nabi adalah benar. Nantinya saya akan membuktikan bahwasannya apa yang saya sampaikan Habib Rizik di penjara karena Maulid itu benar adanya, dan bahwasannya 6 laskar yang dibantai dengan keji di KM 50 benar adanya dan akan saya buktikan di persidangan, kata Bahar. Kalau dia bersyukur, mari kita ramai-ramai teriak syukurin, beri selamat atas ditolaknya eksepsi. Tapi ini namanya ngawur, mana ada orang bersyukur saat eksepsinya ditolak. Mau bodoh-bodohi kelompok sebelah sih bisa aja, tapi yang nalarnya masih jalan pasti akan tertawa mendengarkan komentar Bahar. Kalau memang Bahar bersyukur, untuk apa bikin eksepsi? Harusnya bilang ke hakim kalau dia tidak mau ajukan eksepsi dan meminta hakim lanjutkan sidangnya. Ini namanya munafik. Aslinya mungkin sedih atau bahkan mau gebrak meja, tapi karena jaim dan berusaha memakai topeng santun, dia lapang dada dan bersyukur. Bersyukur artinya senang kalau eksepsi ditolak. Kalau ada eksepsi, jadi kontradiktif dan tak masuk akal, malah terdengar ngibul. Ini sebenarnya adalah pernyataan untuk menyembunyikan rasa malu akibat eksepsi ditolak. Gengsi tinggi, sehingga masih bisa mengatakan dirinya bersyukur. Ibarat seorang pria menembak seorang wanita pujaan hati yang sudah diincar selama beberapa tahun, tapi wanita itu menolaknya. Lalu pria itu dengan tegar berkata bahwa dirinya bersyukur ditolak. Masuk akal enggak? Tak perlu jadi over bijak akibat terlalu banyak baca buku motivasi. Sedikit banyak pasti sedih dan rasanya mau nangis. Hati pasti sakit, seperti digigit ratusan ikan piranha. Dunia serasa mau roboh, hidup seolah tidak ada artinya, hampa dan kosong. Makanan enak pun terlihat menjijikan. Di luar mungkin terlihat tegar, tapi begitu masuk ke kamar dan mengunci diri, langsung nangis bombay dengan menumpahkan air mata satu baskom. Sedih dan nangis itu wajar. Yang tidak wajar adalah mengaku bersyukur dan tidak kesal sama sekali. Ini sangat sulit dicerna. Apalagi Bahar terkenal sangat kasar dan emosinya mudah meledak-ledak. Dua remaja sudah pernah merasakan brutalnya Bahar saat disiksa. Pendukung Rizik juga pernah merasakan marahnya Bahar saat mengancam akan habisi siapapun yang mengkhianati Rizik. Ceramahnya pun kebanyakan kasar dan provokatif, teriak tak jelas dengan bahasa-bahasa yang tidak beradab. Saya juga pernah menyebut di artikel lain kalau Bahar ini 11-12 dengan Rizik. Dengan temperamental tinggi seperti itu, yakin bakal legowo terima penolakan eksepsi tanpa emosi apapun. Ingin terlihat bijak tapi malah jadi bahan bulian. Seharusnya Bahar konsisten saja dengan watak aslinya. Mau ditutupi serapat apapun, tetap saja publik sudah tahu siapa Bahar. Bahar sudah dicap kasar, temperamental, emosi tinggi,
pernah terlibat kekerasan dan lain-lain. Artikel ini ditulis oleh X Hardy di siwar.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.